Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pastinya baik dong, baik selalu. Hari ini kita akan belajar PPKN dengan tema Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bersama saya, Erni Asriati. Oke, di samping itu ada gambar orang sedang main bola ya. Nah, itu kira-kira menurut kalian semangat nggak main bolanya? Ayo, semangat nggak? Coba dilihat baik-baik. Nah, sebenarnya apa sih arti semangat menurut kalian? Boleh dijawab dalam hati ya, semangat itu apa? Oke, next. Nilai. Pertama kita akan membahas tentang nilai ya. Nilai itu apa sih? Jadi, nilai itu sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Lebih singkatnya, nilai itu adalah tolak ukurnya berharga. Jadi ukurannya itu berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Misalnya makan. Makan itu berguna nggak bagi manusia? Berguna ya. Jadi makan itu mempunyai suatu nilai yang baik untuk manusia. Terus kemudian nasional. Tidak asing kan? Kalian sering mendengar kata-kata nasional. Apa sih nasional itu? Nasional adalah hal yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Biasanya lebih mengarah kepada bangsa ya. Kemudian isme. Isme itu apa? Isme itu adalah sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, dan ekonomi. Nah, kita akan membahas tentang nasionalisme. Jadi, nasionalisme setelah kita membahas di atas ya, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Lebih ke sifat kenasionalan. Nah, di sini ada dua arti. Yang pertama itu dalam arti sempit. Nasionalisme itu perasaan atau rasa cinta terhadap bangsa yang terlalu tinggi atau berlebihan. Kata kuncinya kalau nasionalisme dalam arti sempit itu adalah cinta tanah air yang terlalu tinggi atau berlebihan. Kemudian dalam arti luas, nasionalisme itu perasaan cinta yang tinggi terhadap bangsa dan negara tanpa memandang rendah bangsa lain di dalamnya. Terkandung kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta demokrasi. Jadi kata kuncinya nasionalisme dalam arti luas itu perasaan cinta tanah air yang tinggi tanpa memandang rendah bangsa lain. Sekarang kita lanjut ke patriot. Apa sih kalian mungkin dulu pas SD sering mendengar patriot, patriot, patriot. Jadi patriot itu apa sih? Patriot itu berarti pecinta atau pembela tanah air. Lebih ke orangnya ya kayak gitu. Jadi kalau patriotisme itu sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Oke, contohnya kalian sebagai siswa itu apa sih? Nih, mengikuti upacara bendera hari Senin dan hari-hari besar kenegaraan ya, kayak 17 Agustus, kemudian hari nasional pahlawan begitu. Kemudian kalian juga harus belajar dengan giat, menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah. Itu adalah salah satu dari contoh patriotisme yang dapat kalian lakukan. Kemudian ada hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45.
Yang pertama itu ada pro patria dan primus patrialis, yang artinya pro patria itu mencintai tanah air dan primus patrialis berarti mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi di sini lebih mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kedua ada jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi misal ada suatu daerah mengalami bencana, kita sama teman-teman kita membantu melalui kita pasti memiliki jiwa yang simpati ya, jiwa simpati untuk melakukan suatu tindakan yang membantu daerah tersebut, misalnya menggalang dana kayak gitu. Terus kita harus setia kawan juga ya. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kalian pasti memiliki teman-teman yang berbeda, misalnya dari daerahnya beda atau agamanya berbeda. Kalian harus mentoleransinya ya. Kemudian jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang terakhir ada jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Jadi di sini balas dendam itu nggak boleh ya. Nasionalisme dan patriotisme, di mana kedua hal ini adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan hidup. Contohnya apa? Contohnya, seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa raga untuk membela tanah airnya. Misalnya di sini atlet bulu tangkis, dia harus berjuang, berlatih untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian di sini juga ada mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Berikut ini adalah pengamalan nasionalisme dan patriotisme yang dapat kalian lakukan di sekolah. Mungkin ada yang sudah melakukannya ya. Yang pertama itu rajin belajar dan menerapkan sopan santun. Sopan santun ini baik dalam kalian berbicara maupun bertingkah laku, kalian harus sopan ya dengan siapapun. Kemudian mengikuti upacara bendera merah putih pada hari Senin dan hari besar kenegaraan. Mengikuti kegiatan PNR, pramuka, dan eskul lainnya. Intinya kalian harus aktif berpartisipasi di sekolah. Mengikuti kegiatan apresiasi seni budaya, kemudian mematuhi tata tertib sekolah, dan ikut menjaga fasilitas sekolah. Kalian tidak boleh merusak fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya kalian nggak boleh mencoret-coret meja, nggak boleh merusak tembok, kayak gitu nggak boleh ya. Ini juga penting ya, menghormati guru di sekolah. Yang kedua ada pengamalan nasionalisme dan patriotisme di keluarga, lingkungan keluarga ya, kalau tadi itu sekolah. Yang pertama, menghormati orang tua di rumah. Kemudian senantiasa ringan tangan atau membantu orang tua. Jadi kalian harus berinisiatif ya membantu orang tua sebelum orang tua itu menyuruh. Misalnya kalau pagi-pagi kalian membantu mencuci piring atau menyapu lantai kayak gitu. Sebelum orang tua kalian nyuruh ya. Kemudian mendengarkan nasihat baik orang tua. Setiap orang tua pasti ingin anaknya itu lebih baik ya. Jadi mereka selalu memberikan nasihat-nasihat terbaiknya. Kemudian menunjukkan keteladanan sebagai bagian dari anggota keluarga, seperti ikut menjaga nama baik keluarga.
Pengamalan nasionalisme dan patriotisme di masyarakat. Apa saja sih? Oke, kita belajar yang pertama. Menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. Kemudian, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pastinya harus mengamalkan ya. Misalkan Pancasila sila 1, kalian harus berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan agama kalian masing-masing. Kemudian ikut serta melestarikan budaya bangsa atau nilai-nilai luhur budaya. Misalnya kalau di tempat kalian tuh ada kayak sanggar-sanggar seni atau yang lainnya, kalian harus mengikuti ya, berpartisipasi. Kemudian menghormati konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Ketika kalian di masyarakat, kalian harus misalnya mentaati peraturan lalu lintas. Kalian misal harus pakai helm, bawa SIM, kayak gitu. Kemudian mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri ini salah satu bentuk dukungan kita terhadap produk-produk dalam negeri ya, dalam produksi dan menambah pemasukan dalam negeri juga. Kemudian menaati peraturan yang diterapkan di masyarakat. Ikut serta memelihara fasilitas umum dan mengikuti bakti sosial di masyarakat. Biasanya setiap hari Minggu ada namanya tuh kerja bakti. Kalian boleh mengikutinya, berpartisipasi ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.